tersebut. Kemudian kita perbanyak ekspansi dan terakhir kita kembalikan lagi ke pasien. Begitu. Jadi ini bedanya in vivo dan ex vivo. Ini gambaran lainnya, cuma biar kalian ada gambarannya sih, jadi bisa banyak loh. Sama aja ya, jadi ini injeksi langsung bisa pakai beberapa vektor, liposom, viral, ini juga sama, jadi kita isolasi, kemudian target selnya itu kita paparkan dengan DNA, baik pakai virus maupun non-virus, kemudian kita ekspansi, perbanyak, dan kita kembalikan lagi ke pasien. Oke, ini adalah contoh terapi gen yang menggunakan metode ex vivo, di mana ini sudah pernah saya singgung di materi antibodi monoklonal, mungkin masih ingat. Jadi ini ada chimeric antigen reseptor T cell, yaitu sel T yang nantinya dimanipulasi secara genetik, yaitu secara ex vivo, ingat ya, supaya sel T ini dapat mengekspresikan dari reseptor antigen chimeric atau CAR yang nanti dapat secara spesifik mengenali sel target. Nanti saya ada ilustrasinya di next slide. Ini contoh beberapa terapi yang dari SAR T-cell, ini ada ini, susah ya nyebutnya. Jadi saya akan bahas yang ini aja, T-cell gen Leukocyte. Ya itulah, yang produksi adalah Novartis, indikasinya untuk pasien leukemi. Jadi kalian kalau bingung ini apa kepanjangannya bisa lihat di sebelah sini, sudah saya tulis. Oke, langsung saja untuk contohnya. Oh iya, untuk ini CAR T-cell ini bisa menggunakan vektor. Jadi kalian nanti mungkin cari beberapa vektor yang dipakai dari beberapa list obat yang ada di situ. Nah, ini contohnya T-cell, Leukocyte, itulah. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk penyimpanannya ini biasanya di minus 120, bisa juga minus 200, bisa juga minus 70, jadi tergantung dari tipe selnya. Dan juga menggunakan liquid nitrogen. Kenapa kok nyimpannya di suhu yang sangat dingin? Ini karena ini merupakan sel. Beda halnya kalau kalian mungkin pakai obat yang biasa gitu, itu biasanya kan nyimpennya bisa dingin 20 atau di suhu ruang, seperti itu. Karena ini sel, jadi supaya selnya tetap hidup, jadi kita nyimpennya di liquid nitrogen dan juga di suhu yang sangat dingin. Ini isinya adalah sel T human berupa suspensi injeksi IV yang merupakan sel yang sudah dimodifikasi secara genetik dan dikultur. Jadi ini tadi menggunakan metode ex vivo. Nanti cari ini autolog apa allogeneic. Nah, untuk produksinya, ini gambaran saja. Jadi, bayangin ya tadi ex vivo, masih ingat. Jadi, kita ngambil sel dari pasien. Yang pertama kita lakukan leukapheresis. Nanti mungkin kalian bisa cari artinya apa. Tapi intinya kita menghilangkan beberapa komponen yang ada di darah, misalkan leukosit. Selanjutnya, kita isolasi yang kita inginkan, misalkan sel T. Karena ini sel ya, emang sel T. Jadi, kita lihat sel T itu mengekspresikan antigen apa. Nah, kita bisa mendeteksi antigen yang ada di sel T tersebut dengan cara memberikan bit yang ada antibodi terhadap antigen tersebut. Jadi bit ini tujuannya nanti buat deteksi mana yang sel T dan juga mana yang sel T mengekspresikan dari CAR ini. Oke, pelan-pelan aja. Oke, kita intinya udah mengisolasi sel T, kemudian kita tumbuhkan. Nah, selanjutnya kita transpeksikan dengan vektor yang mengandung materi genetik, di mana ini adalah gen pengkode dari CAR itu. Selanjutnya kita tumbuhkan toh. Kemudian nanti kita akan mendapatkan sel yang mengekspresikan dari CAR. Selanjutnya, jika sudah dapat, jadi kita akan seleksi sel mana yang spesifik. Jadi kalau sel yang nggak mengekspresikan itu kita hilangkan gitu. Sudah, selanjutnya kita buang bitnya, jadi kita hilangkan supaya tinggal selnya aja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan infusi atau kita infuskan ke pasien. Akan tetapi sebelum kita berikan kepada pasien, kita harus melakukan kemoterapi. Nanti kalian cari, kenapa kok harus dilakukan kemoterapi? Nah, ini misal salah satu yang bisa kita lakukan adalah lymphodepletion. Jadi kita nurunin dari limfonya. Coba nanti dicari aja mungkin lebih detail. Untuk mekanismenya,
Ini contoh ya dari Tisa ini. Jadi ini adalah sel pasien, sel T yang mengekspresikan dari CAR. Di mana tadi untuk bikinnya ini menggunakan vektor virus yaitu lentivirus dan juga CAR ini memiliki target untuk mendeteksi dari CD19 yang diekspresikan oleh sel tumor. Nah, nanti kalian cari apa yang terjadi jika CAR ini berikatan dengan CD19. Apa yang terjadi dengan sel tumor? Atau apa yang terjadi dengan sistem imun kita? Oke, dicari. Nah, tadi kita sudah bahas pengantaran gen berdasarkan lokal dan sistemik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai vektornya. Untuk vektor dari pengantaran gen itu ada dua, yaitu virus dan juga non-virus. Kalau virus tadi kalian sudah tahu ya, contohnya ada lentivirus, ini juga ada jenis lainnya retro, adeno, AAV, dan juga herpes virus. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang paling sering dipakai. Dan metode ini paling efektif untuk mengantarkan gen ke dalam sel mamalia dibandingkan yang metode non-viral. Tapi kalau untuk yang non-virus ini, ya nanti ada plus minusnya di belakang aja. Ini contohnya aja ada dua metode, yaitu chemical method. Misalkan kita membuat kompleks dengan DNA dengan polimer atau lipid. Ini contohnya misalnya lipid ya, berarti kita bikin liposom, kemudian dalamnya itu ada DNA. Gitu. Itu yang non-virus kan. Kemudian contohnya yang physical atau yang fisik ini adalah mikroinjeksi, gene gun, atau elektroporasi. Elektroporasi itu jadi kita memasukkan DNA ini ke dalam sel dengan cara memberikan tegangan yang cukup tinggi. Gambarannya nanti ada di belakang. Jadi ini untuk plus minus dari vektor virus dan non-virus. Kalau virus seperti saya bilang tadi kan bagus ya, efisiensinya tinggi, akan tetapi ada kelemahannya yaitu dapat memicu respon imun. Dibandingkan vektor non-virus, ini kelebihan dari non-virus adalah tidak memicu respon imun, karena kan ya memang nggak ada komponen dari virusnya ya. Kemudian untuk negatifnya, ini efisiensinya lebih rendah dibandingkan vektor virus. Nah, sebagai gambaran, karena nanti kita akan fokus pada virus, vektor virus, jadi saya akan memberi gambaran saja untuk yang non-virus. Jadi kalian bisa lihat gambar sebelah kiri, ini adalah beberapa pengantaran untuk non-virus, bisa menggunakan injeksi vena, lokal, arteri, portal, kemudian ada pakai jinjan, ultrasound, elektroporasi, dan lain-lain nih, oklusi darah. Dan juga bisa menggunakan metode kimia seperti lipoplex. Lipoplex ini adalah gabungan dari liposom dan juga DNA yang memiliki muatan berbeda. DNA muatannya negatif, liposom muatannya positif. Kemudian nanti harapannya lipoplex ini dapat masuk ke dalam sel. Ya, prosesnya sama sih seperti saya lupa kita pernah bahas nggak ya? Jadi intinya akan diendositosis, kemudian nanti lipidnya nanti akan terdegradasi, kemudian nanti DNA-nya bisa keluar dan bisa masuk ke nukleus dan bisa menginduksi terjadinya sintesis dari protein. Sedangkan metode fisik contohnya elektroporasi seperti yang saya bilang tadi, jadi kita memberikan tegangan dan nanti harapannya akan mengganggu struktur dari membran sel. Jadi nanti si DNA, maksud saya DNA, sorry bukan sel. DNA-nya dapat masuk ke dalam sel. Gitu. Kalau elektroporasi dihentikan kan nanti akan tutup kembali untuk membran selnya. Oke, itu contoh dari vektor non-virus. Jadi nanti selanjutnya kita akan bahas vektor yang virus.